Apa yang membedakan sebuah ekspansi biasa dengan ekspansi yang lahir dari keyakinan? Apa yang membuat seorang panglima berkata, "Aku menuju pangkalan musuh," atau menuju surga? Pada masa Utsman bin Affan, wilayah Syam menjadi panggung besar pertarungan peradaban. Romawi tidak tinggal diam. Koalisi dibentuk, lautan dijadikan benteng, benteng-benteng dipenuhi pasukan. Namun dari Syam lahir kekuatan yang tidak mengandalkan pedang, tapi keyakinan. Di awal pemerintahan Utsman, Romawi mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Syam. Menghadapi ancaman itu, Utsman menulis surat kepada Al-Walid bin Uqdah di Kufah agar membantu pasukan di Syam. 8.000 personel dikirim di bawah komando Salman bin Rabi'ah al-Bahili. Kaum muslimin menang. Tawanan dan ghanimah diperoleh, namun ancaman belum berhenti. Koalisi Romawi dan Turki bersatu menghadapi pasukan Islam yang menaklukkan Armenia. Pasukan Islam dipimpin oleh Hubaib bin Maslamah al-Fihri. Saat sedang menyerang pangkalan Murian di malam hari, istrinya berkata, "Kemanakah engkau akan pergi?" Ia menjawab, "Ke pangkalan Murian atau ke surga." Serangan malam itu berhasil. Benteng demi benteng di Armenia dan Azerbaijan ditaklukkan. Shamshat, Malate, dan lainnya jatuh. Pada tahun 25 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sofyan melancarkan serangan hingga Amuria di wilayah Turki. Benteng antara Anatolia dan Tarasus ditemukan kosong. Ia menempatkan pasukan di sana. Bahkan menghancurkan benteng-benteng yang berpotensi dimanfaatkan kembali oleh pasukan Romawi. Ini bukan hanya serangan, ini strategi pengamanan jangka panjang. Muawiyah pernah meminta izin kepada Umar bin Khattab untuk menyerang melalui laut. Umar menolak. Ia menulis kepada Amr bin As menanyakan kondisi lautan. Jawaban Amr menggambarkan betapa berbahayanya pelayaran. Umar pun berkata, "Seorang muslim lebih aku cintai daripada menyerang Romawi." Namun, ketika masa Utsman menjadi khalifah, ide ini muncul kembali. Utsman tidak gegabah. Ia berkata kepada Muawiyah, "Jika engkau mengajak istrimu, maka aku akan izinkan. Jika tidak, maka jangan." Artinya, risiko harus ditanggung bersama. Beliau juga mensyaratkan, tidak ada paksaan, hanya yang sukarela yang ikut. Keputusan ini menjadi titik awal lahirnya kekuatan maritim Islam. Tahun 28 Hijriah, pasukan berlayar dari pelabuhan Akka menuju Siprus. Di antara mereka ada sahabat-sahabat besar dan ada seorang wanita mulia, Ummu Haram binti Mulhan. Ia pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang sekelompok umatnya yang berperang di atas lautan seperti raja di atas dipan-dipan. Ia meminta didoakan agar menjadi bagian dari mereka. Dan ia benar-benar ikut ekspedisi itu. Namun, ketika turun dari kapal, kendaraannya berontak, ia terjatuh dan wafat. Ia dimakamkan di Siprus, makamnya dikenal sebagai makam wanita saleh. Ekspedisi ini bukan sekedar militer, ia adalah realisasi kabar Nabi. Penduduk Siprus akhirnya meminta damai. Syarat dari mereka tidak dipaksa melawan Romawi. Syarat dari kaum muslimin membayar jizyah 7.200 dinar per tahun, tidak membantu Romawi, dan memberikan informasi jika ada gerakan musuh. Perjanjian disepakati. Ini menunjukkan bahwa tujuan bukan penghancuran, tapi pengamanan Syam dari ancaman Romawi yang menjadikan Siprus sebagai basis logistik. Muawiyah mengangkat Abdullah bin Qais sebagai laksamana. Ia memimpin 50 ekspedisi laut. Tidak satu pun kapalnya tenggelam. Ia menyayangi pasukannya dan berdoa agar mereka selamat. Doanya terkabul, namun ia sendiri gugur syahid ketika menyamar di wilayah musuh. Seorang wanita mengenalinya dari cara ia bersedekah. Dia seperti raja, begitu akhir seorang laksamana. Pada tahun 32 Hijriah, penduduk Siprus membantu Romawi dengan kapal perang. Itu pelanggaran perjanjian. Pasukan Islam menyerang kembali. Mereka menang. Kali ini ditempatkan 12.000 pasukan di sana. Dibangun kota dan masjid agar stabilitas terjaga. Ismail bin Iyash berkata, penduduk Siprus adalah orang-orang yang lemah, yang tertindas oleh Romawi. Kita wajib melindungi mereka.
Melihat tawanan perang, Abu Darda menangis. Ia berkata, alangkah hinanya makhluk di hadapan Allah ketika mereka mendurhakainya. Seorang berkata kepadanya, bukankah ini hari kemenangan? Ia menjawab, mereka dulu berkuasa. Ketika mereka meninggalkan perintah Allah, Allah menjadikan mereka seperti ini. Ini bukan ejekan, ini pelajaran sejarah. Ubadah bin As-Samit mengingatkan Muawiyah tentang sabda Nabi pada perang Hunain. Nabi hanya berhak 1/5 dan selebihnya dikembalikan kepada kaum muslimin. Muawiyah berkata, engkau yang membagikannya. Ghanimah dibagikan sesuai dengan aturan. Ini menutup lingkaran, perang bukan untuk harta. Harta harus dibagikan dengan adil. Penaklukan di Syam pada masa Utsman bukan sekedar ekspansi wilayah. Ia adalah strategi keamanan perbatasan, lahirnya armada laut Islam, realisasi kabar Nabi, perlindungan terhadap wilayah tertindas, penegakan perjanjian, keadilan dalam pembagian harta, dan di atas itu semua, ia mengajarkan satu hal. Kekuasaan bisa membuat seorang sombong, tapi meninggalkan perintah Allah membuat sebuah bangsa runtuh. Sejarah Syam pada masa Utsman bukan hanya kisah pedang, tapi kisah iman, strategi, dan tanggung.